Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk silaturahmi dan sekaligus thalabul ilmi sebagai bagian dari umat Islam untuk mengkaji ilmu Islam, untuk silaturahmi dengan sama kaum muslim hingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah ini adalah pertemuan pertama kita melaksanakan satu kajian kitab ya. Judulnya Dirasat Fiqhul Islam. Ini bagian dari kegiatan Majelis Salaman yang telah kita adakan sejak Mei 2020 ya, sebagai bagian karena ada wabah COVID sehingga semua menjadi online. Alhamdulillah pada malam hari ini Majelis Salaman dan juga para kaum muslim yang lain mengikuti kajian ini. Insya Allah di kajian Salaman sekitar ada 60-an ya yang ikut lebih bahkan diikut kajian Salaman, dan insya Allah nanti selanjutnya kajian kitab ini akan terus berlangsung dan teman-teman sahabat-sahabat di Majelis Salaman bisa mengikuti kajian ini dan juga para kaum muslimin yang lain. Baiklah, sebelum kita mulai kajian ini, insya Allah yang akan mengisi adalah guru kita, Ustadz kita, Ustadz Syamsuddin Ramadan, dan alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Untuk kitab bisa kalau yang belum punya nanti sedang dipesan. Tapi kalau untuk melihat ini sudah saya taruh di chat, bisa di-download di chat kitab Arabnya. Kalau yang belum punya silakan bisa di-download di chat. Insya Allah kajian ini akan berlangsung setiap pekan di Ahad malam pukul 20 hingga pukul 20.30. Nanti Gusam akan membacakan atau menjelaskan sekitab ya kira-kira sampai pukul 21. Nanti selanjutnya akan diadakan tanya jawab, kira-kira teknisnya seperti itu. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Ustadz Syamsuddin Ramadan untuk memulai kajian ini. Silakan Ustadz. Fadol. Ya, syukuran Ustaz Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di malam yang penuh keberkahan ini menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus jadi wasilah agar kita selalu dimudahkan oleh Allah dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Amin. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit mungkin sebelum kita mengkaji kitab Dirasat Fiqhul Islami, perlu barangkali Al-Fakir memberikan sedikit muqaddimah terkait dengan kitab ini, yakni kitab Dirasat Fiqhul Islami. Sebagaimana judul dari kitab ini, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, para asatidil kiram, kita hendak mengkaji pemikiran-pemikiran Islam, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya aktivitas mengkaji pemikiran-pemikiran Islam atau bahasa fikihnya itu adalah thalabul ilmi. Ini merupakan satu aktivitas yang sangat-sangat penting,
satu aktivitas yang sangat mulia di dalam Islam. Bahkan segala sesuatu di dalam Islam itu harus selalu tegak di atas ilmu. Jadi al-ilmu qabla kulli syai'in. Jadi pengetahuan atau ilmu itu harus mendahului segala sesuatu. Pada saat kita makrifat kepada perkara-perkara yang wajib kita imani atau makrifat dalam perkara-perkara akidah, itu pun juga butuh ilmu. Pada saat kita juga makrifat kepada hukum-hukum syariat yang akan membangun seluruh amal perbuatan kita, itu pun juga butuh yang namanya makrifat atau butuh pengetahuan-pengetahuan, butuh pendalaman-pendalaman di dalamnya. Oleh karena itu, dalam persoalan akidah maupun persoalan syariah, itu wajib selalu tegak di atas ilmu. Bahkan kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk selalu terikat dengan ilmu atau selalu terikat dengan, kalau dalam kitab-kitab perhalakuan kita itu terikat dengan hukum syariat. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, seluruh amal perbuatan kita itu nanti akan dihisab oleh Allah. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa amal kita itu sejalan dengan ilmu, sejalan dengan syariah, apabila kita tidak melakukan dirosah, tidak melakukan kajian yang mendalam. Lebih-lebih lagi, wanita yang dirahmati Allah, di zaman seperti sekarang ini, khusus pada saat kita mendapatkan tekanan-tekanan dari penguasa terkait dengan aktivitas dakwah yang kita lakukan, maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan untuk melawan rezim ini adalah meningkatkan pengetahuan kita, melakukan dirosat-dirosat yang mendalam, sehingga kita bisa memenangkan di seluruh pertarungan, di seluruh peperangan yang digelar untuk mengalahkan aktivitas dakwah ini. Karena dakwah ini tegak di atas pemikiran. Apabila kita tidak bisa mempertahankan pemikiran ini, maka pada hakikatnya kita tidak akan bisa menjaga kelanggengan dari aktivitas dakwah yang telah kita jaga bersama-sama, dan itu juga menjadi aktivitas kita bersama-sama. Oleh karena itu, Ikhwan Anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam banyak ayat agar kita itu memperdalam ilmu. Misalnya di dalam surah Az-Zumar misalnya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kemudian juga di ayat yang lain disebutkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatin. Sesungguhnya Allah telah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi pengetahuan darajat, itu dengan beberapa darajat atau beberapa tingkatan. Dan juga di Al-Quran disebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi yang hanya bisa takut kepada Allah, jadi innama yakhsyallaha min ibadihi, dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Sebagaimana kita ketahui bersama, para asatidz yang dirahmati Allah, ulama itu bentuk jamak dari alim, yang artinya orang yang punya ilmu. Oleh karena itu, aktivitas menuntut ilmu itu adalah aktivitas yang sangat utama di dalam Islam. Bahkan keutamaannya tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Mungkin sering juga Al-Fakir sampaikan di majelis-majelis offline, sebagaimana perkataan dari Imam As-Syafi'i, tolabul ilmi afdolun min sholatin nafilah. Jadi menuntut ilmu, kata beliau, itu lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat sunnah. Jadi jenengan mengerjakan aktivitas sunnah, termasuk di dalamnya adalah sholat, maka keutamaan mengerjakan ibadah nafilah, sholat sunnah, itu tidak bisa mengalahkan keutamaan kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, mungkin barangkali saya ingin menasihati diri saya sendiri, juga pada panjenengan semua. Kita sebagai sahabat itu memang harus suka belajar, itu, suka mutolaah, suka, kalau istilah orang Jawa itu nderes misalnya, itu dari rosah sebetulnya.
jadi darosa, jadi menderes, jadi apa namanya itu, mengkaji dan mengkaji dan mengkaji sampai kita mengetahui hakikat sesuatu yang hendak kita pelajari. Kemudian juga di dalam hadis para asatid yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih atau memahami urusan-urusan agama. Jadi kalau orang itu ingin diberi kebaikan oleh Allah, Allah tidak memberikan harta yang banyak, tidak. Atau Allah memberikan kedudukan yang banyak, tidak. Tapi tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang adalah pada saat orang itu faqih dalam urusan agama. Atau dia minimal berusaha untuk menjadi orang-orang yang faqih atau orang-orang yang alim. Makanya di dalam hadis yang lain, para asatid yang dirahmati Allah, baginda Nabi pernah mengatakan, la hasada ila fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada iri dengki, kecuali pada dua orang. Nah, salah satunya itu baginda Nabi SAW bersabda, wa rajulin atahullahul hikmata wa huwa yakti biha wa yu'allimuha. Ada seorang laki-laki yang Allah telah memberikan hikmah, memberikan pengetahuan pada dirinya, kemudian dia memutuskan segala perkara itu dengan ilmunya, wa yu'allimuha, kemudian ia mengajarkan ilmunya. Jadi wanifillah ini adalah orang yang kita harus istilahnya hasad gitu. Boleh kita hasad pada orang-orang seperti ini. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, wanifillah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan juga. Mungkin ini hadisnya juga sangat familiar bagi kita semua. Faman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi menyatakan, waman salaka tariqan, barang siapa orang yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana ia ingin mendapatkan ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu tariqan, jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain saya ingin juga ingatkan pada panjenengan semua, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baginda Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unun ma fiha. Jadi dunia itu, kata Nabi SAW, itu semuanya dilaknat. Dan dilaknatlah semua apa yang ada di dunia ini. Dan beliau katakan, illa, kecuali zikrullah, kecuali ingat kepada Allah. Kemudian wa mawalahu, dan juga orang yang selalu taat kepada Allah, aliman au muta'aliman, orang yang alim, jadi orang yang istilahnya itu alim, orang yang alim, muta'aliman, atau orang yang belajar mengajarkan ilmu. Jadi di dalam riwayat-riwayat ini, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kita bisa menemukan banyak sekali keutamaan pada saat kita berusaha untuk melakukan kajian atau thalabul ilm. Termasuk kita mempelajari kitab Dirosat fil Fikril Islam ini. Makanya yang ingin Al-Fakir ingatkan dan panjenengan, bahwa kita belajar kitab ini adalah yang pertama adalah untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. Dan yang kedua, kita berharap dengan kita mempelajari kitab ini, kita dapat keutamaan dari thalabul ilm. Karena seluruh aktivitas kita ini ya sia-sia kalau tujuannya tidak sesuai dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, ini salah satunya adalah kita belajar adalah untuk mencari ridho Allah dan juga untuk mendapatkan fadilah ilmu. Dan yang terakhir, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kalau kita hendak menjaga masyarakat dari kerusakan, itu salah satu jalannya adalah kita dirosah atau mempelajari ilmu dan mengajarkan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi baginda Nabi selama beliau pernah bersabda, innallaha la yakbitul ilma intiza'an yang tazi'u minan nas. Ini
Allah itu kalau hendak mencabut ilmu, itu tidak langsung dicabut dari manusia gitu. Jadi manusia yang awalnya punya ilmu dan ilmu dicabut sehingga orang itu tidak punya ilmu lagi gitu. Jadi innallaha la yakbitul ilma intiza'an yang taziuhu minan nas walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta ida lam yabki aliman, sampai ketika di masyarakat itu sudah tidak ada orang alim lagi, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka manusia atau masyarakat itu akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmi. Kalau pemimpin ini ditanya, maka dia akan memberikan fatwa tanpa ada dasar ilmu. Dan baginda Nabi mengatakan fadullu wa adullu. Maka orang-orang seperti ini adalah sesat dan juga menyesatkan. Jadi wanita, kalau kita tidak menjadi orang yang apa istilahnya itu ya alim, atau di masyarakat itu sudah tidak ada orang alim lagi, jangan salahkan kalau kemudian masyarakat itu memilih pemimpin-pemimpin yang mereka membenci syariat Islam, menegakkan demokrasi, masih suka sekularisme, kemudian juga berkecimpung dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi itu ikhwani fillah urgensitas kita ya mempelajari kitab Dirosat ini. Karena di dalam kitab Dirosat ini menurut saya itu cukup lengkap gitu. Cukup lengkap, ringkas. Jadi kalau orang itu kata guru saya, kalau kita hendak melihat kefakihan seseorang, alimnya seseorang itu dilihat dari kitabnya gitu. Kalau dia bisa ngarang kitab kok diringkes gitu, ringkes, padat gitu, dan bisa menjelaskan semua perkara, itu berarti orang sudah menguasai, berarti sudah husulul malakah kalau istilah kitab Sasya 3 itu, husulul malakah, dia sudah sampai pada tingkat penguasaan. Nanti beliau ini juga termasuk orang yang husulul malakah, pengarang kitab. Baik, untuk berikutnya saya akan bacakan dari Muqaddimah dulu ya, dari Muqaddimah dulu. Ini bawa kitabnya enggak nih? Kayaknya enggak bawa. Mas Mar bawa kitabnya enggak, Mas Mar? Baik, ini saya bacakan nih kitab aslinya dari bab Muqaddimah ya. Nah, baik, ini ada share-nya. Baik. Di Muqaddimah aja ya Ustaz. Baik, nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Muqaddimah atau pendahuluan. Al-ummatu kainun hayyun tulidu watanmu watamuru biha halatun minal quwati wa dha'fi fayurja'u sababu quwatiha au dha'fiha ila dami mutadab faqi fi urukiha wa wa fikrul ummati al-mabda'i wa ila midda tamassukil ummati bihadal fikri alladhi yakumu ala asasiha hayatuha. Di dalam Muqaddimah kitab ini disebutkan al-ummatu, umat itu kainun hayyun, itu adalah eksistensi yang hidup pada beliau. Tulidu yang lahir, watanmu, dan juga lahir dan tumbuh. Watamu rupiha, dan umat itu pada beliau tamu rupiha, jadi itu berjalan biha dengan umat itu ya, atau menimpa umat itu halatun, keadaan-keadaan minal quwati wa dha'fi, dari kekuatan dan juga kelemahan. Jadi biasa, jadi umat itu kata beliau adalah eksistensi hidup yang lahir dan berkembang. Umat itu kadang-kadang berada dalam keadaan kuat atau berada dalam keadaan lemah. Jadi tamu rubiha halatun. Jadi keadaan-keadaan itu istilahnya itu menimpa kepada umat itu keadaan dari kekuatan maupun kelemahan. Wayur jauh, dan dikembalikan sababu kuwatiha. Jadi sebab kekuatan umat. Jadi au do'fiha atau kelemahan umat itu kepada darah. Di ini tamsil saja. Ila dami. Al mutadab faqi, pada darah yang mengalir fi urukiha, di dalam urat-uratnya.
Jadi uratnya di apa namanya pembuluh-pembuluhnya. Yang dimaksud darah di situ adalah huwa fikrul ummati al-mabda'i, yakni pemikiran umat yang sifatnya itu mabda'i. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Fikrul Islami yang ditulis oleh Muhammad Ismail, itu disebutkan begini. Yang disebut mabda itu kan pemikiran yang mendasar, Nah, Ikhwan fillah, ini disinggung kembali bahwa kuat lemahnya umat itu bergantung kepada darah yang mengalir di dalam pembuluhnya, yakni pemikiran mabda'i. Jadi bergantung dari darahnya, ya, darah umat Islam itu yang menentukan kuat lemahnya itu adalah ya pemikiran umat Islam yang sifatnya mabda'i. Dan yang kedua, wa ila, dan dikembalikan kepada midatama sukil umati, sejauh mana keteguhan umat di dalam memegang bihadal fikri, memegang teguh pemikiran ini. Ala ditakumu, yang pemikiran itu takumu ala asasiha, yang berdiri di atas asas pemikiran itu hayatuha, kehidupan umat. Jadi para asatid yang dirahmati Allah SWT ini menunjukkan kepada kita semua di paragraf ini betapa apa istilahnya ya, pemikiran yang sifatnya ideologis itu betul-betul merupakan harta tak ternilai yang dimiliki oleh umat Islam. Oleh karena itu, kuat lemahnya umat Islam itu dikembalikan kepada ya pemikiran Islam itu sendiri, dan sejauh mana berpegang teguhnya umat Islam terhadap pemikiran Islam yang menjadi dasar atau yang mendasari seluruh sendi kehidupannya. Kemudian di sini disebutkan wa audahu misalin ala dzalika al ummatul islamiyah. Jadi permisalan yang paling jelas ala dzalika, atas hal itu, adalah umat Islam. Faqad waladat hadil ummatu fil madinatil munawwarati ala yadi rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh umat Islam itu lahir di kota Madinah al-Munawwarah di atas tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahihatat takwini, dengan apa namanya, takwin yang sahih. Takwin ini pembentukan yang sahih. Matinatul bunyani, dan dengan kuatnya bangunannya. Summa namat, kemudian umat Islam ini namat, tumbuh. Tatarok ro'at, kemudian juga ini juga sama ini. Namat sama tarok ro'at itu hakikatnya juga sama, tumbuh. Jadi tumbuh dan berkembang. Kemudian umat Islam ini tumbuh dan berkembang. Babalagot asaduha fi ahdi muassasiha, sampai kekuatannya itu mencapai, jadi mencapai pada level tertinggi itu pada masa pendirinya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, wa ahdil hulafa'i rasyidin al-arba'ati min ba'dihi, dan juga di era khulafa ar-rasyidin yang keempat, yang empat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma solaba auduha wa tasa'a mulkuha. Kemudian semakin kuatlah itu. Jadi semakin kuatlah apa istilahnya itu, bangunan dari umat Islam itu, wa tasa'at mulkuha, dan juga berkembanglah kemudian kekuasaan dari umat Islam. Hatta anal umama waduala, sampai umat-umat atau bangsa-bangsa yang ada di dunia ini dan juga negara-negara yang ada, sorot, jadilah mereka tangburu ilaiha, melihat umat Islam itu, nadrotal umati allati latughlab, jadi memandang umat Islam itu sebagai umat yang tidak bisa dikalahkan. Dan fire hipuna janibah, dan mereka Islam itu takut,
berada di sampingnya umat Islam. Jadi takut dengan keberadaan umat Islam itu, wayakhtuna li syurutiha. Sampai kemudian mereka, baik itu bangsa maupun negara itu, tunduk dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh umat Islam. Jadi kira-kira gitu ya, para asatidz yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Ghaira, akan tetapi ana ba'dal amrodi al-khafifah, akan tetapi sebagian dari sakit-sakit yang sifatnya itu lemah, al-khafifah, kanat tangtabu hadil ummah, itu menerpa atau menimpa umat ini. Bisa babi bu'diha, disebabkan karena jauhnya umat Islam anba di fikriha, dari sebagian pemikiran-pemikiran umat Islam. Jadi dari pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh umat Islam, yang tentu yang menjadi rujukan kita adalah pemikiran-pemikiran Islam yang digagas oleh baginda Nabi SAW dan dilestarikan oleh para sahabat yang mulia. Fatu aliju hadhil amrod bisur'atin. Tapi umat Islam meskipun dia terkena beberapa penyakit yang istilahnya itu ringan, maka dengan segera umat Islam bisa menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Wa ta'udulaha al-afiyah. Maka kemudian umat Islam berhasil kembali sehat. Jadi sehat itu kembali pada diri umat Islam. Li'anaha kanat, mengapa? Karena umat Islam kanat tudriku hakikotatil kal amrodi al-aridoti. Dikarenakan umat Islam itu memahami hakikat dari penyakit-penyakit yang menimpa. Batu teriku al-ilaji an-naji alah. Dan juga umat Islam itu memahami al-ilaj an-naji. Jadi obat yang mujarab laha bagi penyakit-penyakit itu. Jadi ikhwanifillah ini kan tamsil ya. Jadi sejak dulu umat Islam itu selalu berada dalam keadaan kuat. Dikarenakan mereka itu betul-betul berpegang teguh pada pemikiran Islam. Sehingga kalau umat Islam itu ditimpa, jadi misalnya kesakitan-kesakitan atau penyakit-penyakit yang ringan, maka dengan segera umat Islam itu bisa memulihkan atau bisa menyembuhkan dirinya dari penyakit-penyakit tersebut. Mengapa? Karena di sini disebutkan rahasianya karena umat Islam mengetahui hakikat penyakitnya dan dia juga mengetahui obat mujarab atau ilajnya atas penyakit-penyakit yang menimpanya. Jadi di sini disebutkan wabal sama asafiya minha. Dan juga umat Islam itu mengetahui balsam. Balsam itu balsem ya kalau kita terjemahkan. Kalau bahasa Indonesia, ini bahasa Arab nih, balsam kalau kita ya. Kalau apa ya diterjemahkan balsam apa ya? Balsam aja ya. Balsam. Jadi dan umat Islam itu mengetahui balsam safiyah minha. Jadi mengetahui balsam yang bisa menyembuhkan dari sakit-sakit. Wahua fikruha. Nah, ilat yang najib wa balsam asafi itu adalah pemikiran dari umat Islam itu sendiri. Jadi pemikiran Islam. Wa mabda'uha as-samawi, dan juga ideologinya yang samawi. Ya. Ala tibihi samat wa nahad. Jadi ideologinya yang tinggi. Ya. Tinggi, ala tibihi yang dengan ideologi itu samat wa nahad. Jadi umat Islam itu berada dalam ketinggian dan bangkit. Watarjiu ilaihi, dan umat Islam watarjiu ilaihi watastan bitu minhu mahia bihajatin ilaihi limu'alajati masakiliha wa ilaji do'fiha. Dan umat Islam juga segera merujuk kepada pemikiran-pemikiran Islam yang sifatnya mabda'i yang tinggi itu. Batastan bitu minhu, dan umat Islam mengistimbatkan dari pemikiran-pemikiran itu Islam itu mahia bihajatin ilaihi. Jadi atas apa-apa yang ia butuhkan kepada pemikiran tersebut.
limu'alajati masyakilha, untuk memberikan solusi atau untuk memecahkan persoalan-persoalannya, wali ilaji do'fiyah, dan juga untuk menyembuhkan kelemahan-kelemahannya. Dan inna fikrul umati al-mabda'i jamuha wa hayatuha. Oleh karena itu pemikiran umat yang sifatnya mabda'i, ideologis ini, itu adalah darahnya umat Islam. Wa hayatuha, dan kehidupannya umat Islam. Wa madama hadadamu yatadaffaku haron wa naqiyan fi uruqiha wa fi kholaya jismiha madamatil ummatu qawiyatan akhidatan bi asbabin nahdati mutalafiyatan asbabil infitati. Jadi dan ditegaskan di sini para asatidz yang dirahmati Allah, sesungguhnya pemikiran umat, maksudnya umat Islam yang sifatnya itu ideologis, itu adalah laksana darahnya dan kehidupan dari umat Islam. Selama darah ini masih mengalir hangat, ya, wanakian fi uruqiyah, dan masih bersih di dalam pembuluh-pembuluhnya, wayabdu kholaya jismiha, dan darah-darah ini masih bisa memberikan makanan pada sel-sel tubuhnya, madamatil ummatu qawiyatan, maka selama itulah umat Islam akan tetap kuat. Akhidatan bi asbabin nahdati, dan dia bisa mengambil sebab-sebab kebangkitan. Mutalafiyatan asbabal inhitati, dan dia bisa melenyapkan semua sebab-sebab kemunduran. Itu kira-kira ya. Mungkin tamsilnya dijelasin nggak ya nih? Kayaknya udah jelas banget ya, ya Allah ya. Para asatidz yang dirahmati Allah. Halo, Assalamualaikum. Takutnya pada ini nih. Halo. Bisa didengar ya, Ustaz? Masih bisa didengar ya? Alhamdulillah. Bisa, jelas sekali. Oke. Jadi ini intinya begini, kalau kita mempelajari kitab-kitab apa di dalam Hizbut Tahrir, itu yang menarik itu ini, Ustaz. Kalau menurut saya. Nah, saat kita dulu belajar kitab misalnya Thoriqul Iman, itu di situ dijelaskan pada kita jalan untuk menuju keimanan. Tapi kalau kita baca secara mendalam, jadi membangkitkan umat Islam itu yang pertama kali harus dilakukan adalah membersihkan atau mensucikan pemikiran Islam itu dari semua kotoran. Mengapa? Karena sifat dari pemikiran Islam itu sebenarnya tinggi, suci, tinggi, jernih, dan mendalam gitu. Cuma karena musuh-musuh Islam itu berusaha untuk mengalahkan umat Islam dengan cara meracuni pemikiran-pemikiran yang ada di benak kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran mereka. Jadi akhirnya umat Islam itu tidak bisa mengindra lagi, tidak bisa memahami lagi pemikiran Islam yang betul-betul jernih, mendalam, yang tinggi, yang bisa membangkitkan umat itu. Makanya tugas pertama kalau kita ingin membangkitkan umat itu adalah membersihkan pemikiran itu dulu. Jadi sampai muncul pemikiran yang tinggi, pemikiran yang jernih dan mendalam. Nah, pemikiran jernih dan mendalam itu yang akan bisa membangkitkan umat. Jadi kalau misalnya sekarang itu umat Islam selalu berada dalam keterpurukan, itu salah satu faktornya karena umat Islam itu tidak memahami hakikat dari penyakit yang menimpanya gitu. Kemudian dia juga tidak memahami solusi atau obat mujarab atas penyakitnya. Itu disebabkan karena pemikiran yang mereka adopsi itu kebanyakan adalah pemikiran-pemikiran yang istilahnya belum jernih dan mendalam, belum tinggi gitu. Oleh karena itu tidak mungkin umat Islam itu bisa bangkit kalau dia dibangkitkan dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu dangkal atau tidak sampai pada level yang tinggi atau level mustanir istilahnya. Makanya kalau kita membaca dalam kitab Thoriqul Iman,
Jadi iman yang sahih atau mabda yang sahih, yang itu akan menjadi solusi atas seluruh problem umat manusia, yang akan bisa mengurai qadiyah asasiyah lil insani, itu harus dirumuskan dengan berpikir yang sifatnya mustanir, tidak berpikir amik, tidak juga berpikir yang sathi atau rendah, tapi harus dengan berpikir yang mustanir. Karena hanya dengan berpikir mustanir itu nanti akan dihasilkan produk pemikiran yang mustanir, yang tinggi gitu. Kita juga sama, jenengan mau mendakwahkan Islam, tapi kalau pemikiran yang kita hendak dakwahkan itu belum pemikiran yang bersih, belum pemikiran yang tinggi, pada hakikatnya pada saat kita berdakwah itu tidak justru membangkitkan umat, tidak justru mencerahkan umat, tapi justru membebani umat dengan pemikiran-pemikiran yang semakin lama itu semakin kabur, semakin kotor, atau umat Islam semakin terjauh dari kebangkitan yang hakiki. Makanya alhamdulillah kita istilahnya itu tinggal ngambil nih. Jadi pemikiran yang sangat jernih dan mendalam tuh, yang dirumuskan oleh muasis dari kitab ini salah satunya ya. Yang mempengaruhi pengarang kitab ini gitu. Jadi itu ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian ini yang berikutnya saya akan bacakan ya. Inal fikrul islamiyah qad asbatat qudratuhu wa jadarotuhu bitandimi hayatil basari. Jadi juga pemikiran Islam itu beliau katakan, pemikiran Islam qad asbat, jadi qad asbata itu sungguh telah mengukuhkan kemampuannya, wajadarotuhu, jadi itu juga sama, itu artinya kemampuan, kekuatan ya. Jadi pemikiran Islam itu telah mengukuhkan kekuatannya dan kemampuannya bitandimi hayatil basar, untuk mengatur kehidupan manusia. Wattasali li ihtiyajatil hayati wa mustajadatiha fi jami'il usuri wa fi jami'i buldani allati adallaha al-islamu fi sultanihi. Kemudian juga wattasa'a, jadi pemikiran Islam itu misalnya meluas lihtiyajatil hayati, jadi untuk kebutuhan kehidupan, kemudian juga kebutuhan di seluruh masa, wa fi jami'il buldan. Jadi maksudnya pemikiran Islam itu itasat, ini maksudnya mencakup ya, bisa mencakup, bisa menjelaskan semua kebutuhan kehidupan manusia itu di seluruh masa maupun di seluruh negeri, di seluruh negara, allati adallahal Islam bisultannya, yang berada di bawah naungan Islam dan penguasa-penguasanya. Wahadihi, dan ini hakikoh tashhadullah al-khadara al-islamiyah al-masilatal lil iyani. Dan ini jadi kemampuan pemikiran Islam di dalam mengatur kehidupan umat manusia, dan juga keluasan pemikiran Islam sehingga dia bisa mencakup semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di setiap era maupun di setiap negara yang berada di bawah naungan Islam, itu betul-betul bisa disaksikan. Itu bukan sekedar teori, tapi betul-betul pernah diterapkan di pemikiran Islam dan terbukti telah memberikan kesejahteraan, rasa aman, dan juga keadilan. Wasaqafa al-islamiyah allati mala'at tubuha khazainul alam ila yaumina hada. Dan ini juga bisa kita saksikan ya dengan adanya dan sakofa Islamiyah yang sangat-sangat banyak tuh, yang memenuhi ya ini kitab-kitab yang menjadi khasanah ya, khasanah dunia sampai hari ini ya. Bil mahfudhi minha al matbu, yang di bil mahfud minha wal matbu, baik itu yang dijaga
makhtut ya maaf. Makhtut baik yang ditulis darinya ataupun yang dicetak. Warujawi ilaiha al-bakhisuna fi jami'il ma'arif. Yang kemudian para pengkaji atau al-bakhisun itu merujuk kepada ya tadi sakofa Islamiyah yang tertulis di dalam banyak sekali kutub yang menjadi khasanah dunia ya. Fi jami'il ma'arif, di seluruh pengetahuan. Baik, ini mungkin ya yang ini untuk mukadimah awalnya yang bisa saya bacakan pada panjenengan. Jam berapa itu? Baik, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo silakan. Saya kembalikan ke Ustaz Gogo dulu deh. Monggo. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Samsudin. Silakan bagi para asatidz yang hadir di majelis ini, jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin menambahkan atas apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Samsudin, saya persilakan. Ada waktu kurang lebih setengah jam. Oke, Ustaz Marianto sudah menunjuk. Assalamualaikum. Silakan, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Saya itu sering diskusi sama kakanda saya, Pak Nur Hidayat. Ada juga nih. Kakandanya ada juga ini. Ada ya. Ngaju. Kakanda itu sering menceritakan pada saya itu bingung Pak Mar. Orang-orang itu saya ajak dakwah menuju kebenaran, susah banget toh katanya. Nah, padahal mitigasinya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz bahwa sebenarnya mereka itu tidak bisa mendiagnosa. Dan karena terlalu lama berkecimpung di dunia demokrasi. Jadi sebenarnya karena itulah tenggelam di dunia demokrasi, sehingga pikirannya belum bersih benar itu Ustaz. Ya. Masih terkotori. Sehingga itulah kalau diajak menuju ke di dakwah ini itu susah gitu. Ya, tadi setelah mendapat cerahan itu baru saya ngeh gitu. Iya benar, mereka sebenarnya ya nggak bisa disalahkan 100% karena memang hidup di habitat demokrasi yang begitu lama Ustaz. Ya. Jadi benar juga sih, jadi harus dibersihkan dulu memang pemikirannya itu supaya menjadi pemikiran yang bisa dicerahkan dengan Islam yang benar gitu Ustaz. Jadi saya hanya menambahkan saja Ustaz. Jadi sering diskusi sama kakanda itu bingung gimana ya memberikan pencerahan pada umat gitu. Ya karena terlalu lama hidup di demokrasi ini Ustaz. Itu. Sejak kecil sampai kuliah itu masih itu dicekoki dengan paham demokrasi gitu. Ya, itu aja Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit nambahin juga nih Mas Margi. Makanya kan di kajian kita itu oleh muslim kita itu kan ada kajian tentang saksiyah Islamiyah ya, kepribadian Islam. Nah, kepribadian itu kan tersusun dari dua unsur, ada akliyah, ada nafsiyah. Makanya harus dipastikan kalau orang ingin disebut punya kepribadian Islam itu pemikirannya memang benar-benar 100% Islam. Gitu. Makanya sebelum kita itu berdakwah, sebelum kita menyampaikan Islam, itu harus kita pastikan Islam yang kita dakwahkan itu memang betul-betul bersih. Karena hakikat dakwah itu kan salah satunya adalah untuk membangun saksiyah Islamnya. Ya salah satunya adalah membangun pola berpikirnya itu supaya jadi pola berpikir yang Islami. Melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang akidah dan syariat Islam. Nah ini kan juga sudah dirusak oleh orang-orang kafir gitu, akliyahnya gitu. Nah itu akibatnya berpengaruh pada nafsiyahnya gitu. Kan aneh kan kalau ada seorang muslim mengaku mencintai Nabi, jadi selalu memperingati Maulid Nabi, tapi sama syariat Islam itu benci gitu, takut gitu. Itu aneh kan? Gitu. Berarti kan ada yang nggak benar tuh, pasti ada yang nggak benar.
Atau diajak menegakkan syariat dan khilafah, pada ketakutan semua malah gitu. Nah, berarti ada yang error ini, ada pemikiran yang error. Makanya kan tugas pertama kita itu adalah tadi membersihkan kerak-kerak pemikiran, kotoran-kotoran pemikiran itu sampai umat Islam itu kembali kepada pemikiran yang jernih dan mendalam. Oleh karena itu kan kita sendiri kan juga harus tahu itu Islam yang jernih dan mendalam itu seperti apa. Karena kita nggak mungkin bisa itu tadi membersihkan pemikiran-pemikiran umat itu sehingga mereka bisa kembali pada Islam itu kalau kita sendiri juga belum memahami. Makanya kan disitulah pentingnya kajian atau dirosat ya di situ. Makanya kitab ini judulnya dirosat gitu. Jadi dirosat itu kajian sebetulnya di dalam pemikiran-pemikiran Islam, berpikir Islam, pemikiran Islam. Ingatan Ustaz. Tambahan saya juga. Ya, terima kasih, Ustaz. Yang lain, Ustaz, ini sudah ada yang nunjuk. Silakan, ini Kakanda nih. Silakan Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini mendengarkan Pak Ustadz Sam memberikan mengenai Fikrul Islam. Tapi saya punya buku Fikrul Islam itu kok mukadimahnya kok agak beda dengan yang ini tadi ya? Beda Ustaz, beda buku, beda kitab. Kitabnya beda. Oh, kalau gitu aku pesan kayak gitu ya. Nah, nanti kalau saya pesan itu jangan cuma itu yang pertama itu hanya. Yang kedua, pemikiran mabda'i di sini tadi kan diibaratkan darah segar di manusia. Saya umpamakan darah segar manusia itu adalah manusia yang masih bayi, makannya itu hanya susu ibu. Tapi begitu mereka itu dewasa, makan yang macam-macam, junk food, dan semuanya itu akhirnya darahnya itu kotor. Kalau darahnya kotor, itu berarti darahnya akan kental. Kalau darahnya kental, akibatnya di tubuh itu akan rusak semua. Nah, ini yang saya tangkap daripada Ustadz tadi itu seperti itu gitu loh. Jadi orang yang pemikirannya macam-macam, jadi macam-macam, dan dia tidak bisa menjaga pemikiran mabda'i Islam, mereka itu akan rusak memang. Mereka itu akan memang rusak. Makanya saya kalau sering diskusi dengan Pak Jawa agenda saya, siapa tadi? Pak Maryanto. Biasalah. Ini karena saya sama Pak Maryanto itu kan yang paling sepuh gitu kan. Saya udah 63, dia 64, dia 63, berarti kalau bicara dengan. Nah, jadi karena pemikiran umat Islam sekarang itu sudah terlalu kotor oleh pemikiran-pemikiran dari luar, sehingga umat Islam sekarang itu jadi lemah, sehingga nggak tahu sebenarnya Islam itu apa. Dikira yang tahu Islam itu yang penting sholat, puasa, haji dan itu semua. Padahal Islam kan bukan itu gitu loh. Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan sesama, manusia dengan itu cuma. Nah, itu nggak dipahami oleh umat Islam sekarang. Sehingga mereka itu, ya nggak apa-apa kita ngambil demokrasi kan hanya sebagai alat atau gimana untuk memperjuangkan umat Islam gitu. Jadi memang tugasnya itu berat sekali untuk memahamkan mereka supaya kita itu benar-benar memiliki pemikiran yang mabda'i gitu loh. Susah memang itu. Saya itu sering diskusi dengan teman-teman saya itu ya, wah kalau kayak gitu ya susah mas gitu. Ya memang susah, hidup itu memang susah, tidak gampangnya saja begitu. Nah ini mungkin Pak Sam mungkin bisa ngasih semacam gambaran umum bagaimana dengan cara mudah mereka itu dipahamkan mengenai Islam. Karena mungkin pemikiran mereka itu sudah, kalau seandainya tubuh, mereka itu sudah terlalu banyak makan junk food gitu loh. Jadi makanan-makanan kotor semuanya dimakan, pemikiran-pemikiran yang nggak beres itu semua itu dimakan oleh mereka, cerna mereka, sehingga yang namanya katanya intelektual muslim, tapi pemikirannya itu ada brengsek-brengsek semua. Nah ini pencerahan Pak Ustadz kira-kira itu gimana supaya
memudahkan mereka itu paham, oh ya Islam itu demikian. Tapi kalau saya sampaikan definisi Islam itu, ya memang itu, tapi kan susah lah. Itu kan orang sudah darahnya kental begitu. Darah terlalu banyak makan junk food. Mereka itu banyak pemikiran yang bukan Islam yang menginternal ke dalam pemikiran mereka gitu. Nah, mohon saya saran dari Ustadz, kalau saya itu menghadapi orang gimana supaya mereka itu gampang. Oh, Islam itu ada ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Nur. Kalau menurut saya begini ya, Ustaz Nur, ini kan persoalannya adalah kebanyakan masyarakat itu tidak bisa menjangkau atau belum bisa menjangkau pemikiran yang tadi pemikiran yang tinggi, jernih dan mendalam itu. Dan salah satu sebab mengapa mereka itu tidak bisa menjangkau pemikiran-pemikiran yang seharusnya mereka adopsi, mereka yakini, mereka ajarkan, yang mereka terapkan, itu dikarenakan gini, umat Islam itu masyarakat awam itu misalnya malas untuk menaikkan level berpikirnya gitu. Makanya kita itu harus menaikkan sampai level berpikir yang tadi saya sampaikan, level berpikir yang mustanir gitu. Karena pemikiran yang tinggi itu tidak mungkin bisa dicapai kalau tidak dengan pemikiran yang sifatnya mustanir. Bukan dengan berpikir yang rendah, berpikir mendalam pun juga belum. Tapi harus sampai ke level mustanir. Mungkin untuk memberikan gambaran begini, Pak Nung ya. Orang yang berpikir rendah, itu pada saat dia melihat, langsung dihukumi. Tidak dikaitkan dengan informasi-informasi yang lain. Begitu dia misalnya melihat atau mencium itu baunya kok wangi, langsung dimakan, karena itu enak pasti. Padahal itu racun mematikan. Mengapa? Karena dia biasa berpikir yang tadi, dangkal, rendah. Tidak biasa mengkaitkan dengan informasi-informasi lain yang terkait dengan sesuatu yang ia indra. Termasuk sekarang misalnya orang mengindra demokrasi, itu diindra, ya, demokrasi itu ada kebebasan macam-macam. Tapi yang pengindraannya itu pun juga belum, pengindraannya belum sempurna, hakikat yang dia indra itu juga belum ditangkap secara sempurna, itu langsung sudah dia hukumi, akibatnya dia pasti salah. Dan yang kedua itu berpikir yang mendalam, berpikir amik. Kayak ilmuwan barat itu, kalau dia itu mungkin bedanya dengan berpikir mustanir. Ilmuwan barat itu kalau dia mengkaji misalnya mengkaji tentang kalau kita bilang misalnya natrium, contoh atau natrium Na atau garam NaCl misalnya. Dia diteliti di laboratorium, dia teliti secara mendalam, dipikirin gitu. Diteliti, dipikirin sampai dia itu bisa menjelaskan bahwa Na itu punya sifat seperti ini, Cl punya sifat seperti ini. Kalau dalam keadaan tekanan normal itu sifat-sifatnya seperti ini dan seterusnya, dia bisa menjelaskan semuanya. Tetapi dia berpikirnya itu sebatas itu, tidak dikaitkan dengan semua hal yang terkait dengan garam. Misalnya ini garam yang menciptakan siapa yang kok punya sifat seperti ini, itu enggak sampai dikaitkan seperti itu. Makanya orang barat itu yang terutama ilmuwan itu, meskipun mereka berpikirnya itu bisa mendalam, bisa menjelaskan hakikat dari sesuatu itu, tetapi karena dia tidak biasa mengkaitkan dengan perkara-perkara yang yang lain, siapa yang menciptakan, siapa yang bisa memberikan karakter benda itu dan seterusnya. Lah itu kalau benda itu kok Na kalau ditambah air kok bisa meledak menghasilkan itu, kok bisa begitu.
mestinya dipikirin sampai mendalam gitu, sampai akhirnya dia mengetahui ada hakikat yang lebih penting lagi, yakni adanya al-khaliq al-mudabbir. Jadi mengapa orang barat itu tidak bisa sampai kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Bahkan kebanyakan ilmuwan itu kan ateis, nyun sewu, ateis, nggak percaya sama Tuhan. Kebanyakan ilmuwan itu ateis. Itu karena dia berpikirnya tidak sampai ke level mustanir. Gitu, Ustaz. Makanya tugas kita itu sebetulnya tinggal menaikkan level berpikirnya. Level berpikirnya itu kita naikkan. Kita naikkan dengan cara begini. Dengan cara kita mengajak mereka itu berpikir secara tadi, dikaitkan dengan perkara-perkara yang sifatnya itu komprehensif. Lebih-lebih lagi dikaitkan dengan tadi, adanya Allah, Sang Pencipta, dan seterusnya. Itu insya Allah orang akan paham, insya Allah. Kalau dia level berpikirnya kita tingkatkan. Kita naikkan. Lah orang biasa berpikirnya kok cetek loh sekarang itu. Orang berpikir cetek. Padahal misalnya kita mungkin orang masih gandrung sama demokrasi sekuler, atau sekarang Indonesia mau sekuler liberal. Mungkin kita bisa kasih faktanya. Ada siki misalnya kita kasih contoh aja loh, siki-siki yang dilakukan di negara barat sendiri yang kemarin dirilis pada saat menjelang itu pertemuan kepala negara yang di Davos tahun 2020, itu sikinya 2018. Itu melibatkan 38 negara yang mulai demokrasi sekuler liberalnya itu pekat sampai yang istilahnya itu remeng-remeng gitu. Itu mulai Perancis yang pekat banget itu. Itu ternyata di dalam datanya itu masyarakat Perancis sendiri itu mengatakan bahwa demokrasi sekuler liberal itu justru lebih banyak madorotnya dibandingkan memberikan kemaslahatan. Makanya 69% penduduk Perancis itu menolak liberalisme, sekuler yang liberal itu ditolak. Nah sekarang di Indonesia malah mau diterapkan. Nah, kemudian kita kaitkan dengan tentu keimanan kita kepada akidah lah istilahnya ya. Dari kita ini diciptakan oleh siapa, untuk apa di dunia ini, nanti kita kemana gitu. Lalu kita kaitkan. Nah, kalau Anda itu nggak pakai Islam, pakai demokrasi, terus nanti gimana pertanggungjawaban di sisi Allah gitu. Itu kan kita kaitkan terus gitu dengan semua hal sampai orang itu akhirnya ngeh gitu bahwa dia itu keliru gitu. Kalau kalau ditamsilkan di sini kan pemikiran itu kan bagaikan darah ya. Kalau pemikiran itu tinggi itu darahnya masih bersih ya, dengan bilang seperti bayi. Karena makan junk food, makan terlalu banyak misin, itu akhirnya matanya itu jadi agak kurang bisa melihat gitu. Kupingnya juga nggak terlalu bisa mendengar. Akhirnya apa? Kesimpulan-kesimpulan yang dia rumuskan itu juga salah. Akibat apa? Terlalu banyak penyakitnya itu. Ya. Makanya alhamdulillah tugas itu sudah selesai sebetulnya. Tugas membersihkan darah itu sudah selesai sebetulnya. Sudah ada obatnya nih, pemikiran-pemikiran yang mendalam yang tinggi itu sudah dirumuskan. Tinggal kita kan menyampaikan. Kalau menurut saya tinggal menaikkan levelnya, Mas Nur. Kalau nggak dinaikkan, jenengan nggak akan bisa. Nggak gaduh itu baik. Nggak gaduh. Dan supaya gaduh itu level berpikirnya harus kita naikkan. Ya itu memang nggak bisa sehari 2 hari, itu nggak bisa. Mungkin bisa berkali-kali. Baru orang itu ngeh itu bahwa selama ini dia tuh cara berpikirnya ada salah. Cara berpikir dia itu. Dan dia itu masih males berpikir. Karena hanya baru sampai yang mendalam, belum sampai yang ke level mustanir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ini ada Ustaz Sofyan mau bertanya, silakan. Ya, Ustaz. Ya, jazakallah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Gusam. Ya. Ya, ini Ustaz mau sedikit tanya.
tentang judulnya ya. Di sini kan studi dasar-dasar pemikiran Islam ya, fikroh Islam. Kenapa di sini tidak menggunakan misalkan dinul Islam, bukan ya, tapi ini fikroh Islam. Nah, kemudian kan kalau di Al-Quran atau mungkin di hadis istilahnya kan ada din ya, dinul Islam, kemudian ada milah ya, milah Islam gitu. Kalau di sini kan memang definisi pemikiran Islam itu kan al-fikru al-islami huwa hukmu ala waqi min wijahatil nazril Islam. Nah, kan gitu ya. Nah, mungkin di sini ada kekhususan barangkali Ustaz. Jadi dipilih fikro Islam, mungkin di sini ada kekhususan yang dipilih itu gitu, bukannya dinul Islam gitu kan, karena mungkin di dalamnya ini ada pembahasan yang mungkin ya tadi khusus ya. Misalkan gini, kalau istilah lain ya, istilah lain itu kan ada kalau di Al-Quran atau As-Sunnah itu ada istilah ilmu, ya kan? Ya. Kemudian dalam pembahasan kita kan ada istilah sakofah ya. Nah, sakofah itu kan ilmu tapi dia punya apa namanya sense ya, atau kekhususan ya. Jadi arahnya itu kan lebih khusus gitu. Nah, barangkali ini Ustadz bisa menjelaskan, explore gitu mengapa ini fikroh Islam gitu. Mungkin itu, Ustadz. Oke, silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara persis sih saya kurang tahu ya mengapa beliau itu menggunakan kata dirosatun fil fikril islami gitu. Jadi bukan fikrul Islam gitu. Karena itu pun juga beda karena ya bentuknya kan al-fikrul islami itu bentuknya itu adalah sifat mausuf atau naat man'ut. Kalau yang fikrul Islam itu dalam bentuk mudhaf pun ilaih. Itu pun juga beda misalnya. Jadi kalau walau alam saya sendiri juga kurang tahu Ustaz. Jadi mengapa kok tidak dirosat nilai Islam itu dalam agama Islam. Sebetulnya istilah-istilah itu kalau menurut saya sendiri itu dari sisi cakupan istilah itu hampir-hampirnya semua sama. Hampirnya semua sama. Kayak istilah din misalnya ya. Istilah din. Jadi istilah din itu hakikatnya juga mencakup terkait dengan keyakinan maupun terkait dengan masalah-masalah hukum. Jadi kalau kita melihat ya wa mayabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu. Jadi itu sebagai din gitu. Din itu kayak semacam jalan sistem hidup. Jalan hidup, way of life. Nah, kemudian juga kalau istilah milah, jadi milah itu sendiri itu juga hakikatnya merujuk pada makna din. Kalau kita melihat di dalam kamus-kamus yang mu'tabaroh ya. Nah, sedangkan kata al-fikru, jadi al-fikru ini memang sifatnya lebih ini kalau menurut saya itu lebih cakupannya lebih luas dalam konteks dalam konteks bahasanya. Termasuk dalam konteks-konteks peristilahannya, itu dia cakupannya jauh lebih luas. Karena di dalam kitab ini kan juga dibahas ya pemikiran-pemikiran selain Islam meskipun tidak menjadi fokus utama dalam kitab ini. Karena ini memang membahas pemikiran-pemikiran Islam. Tapi kalau disebut fikroh itu yang tadi jenengan sampaikan, al-fikru itu kan al-hukmu alal waqi' min minhajin nadratil mu'ayyana. Itu kalau definisi umum. Jadi yang disebut berpikir itu adalah al-hukmu alal waqi', jadi mempersepsi satu fakta berdasarkan sudut pandang tertentu gitu. Jadi ini kalau kita lihat memang beliau ini sepertinya itu mengapa menggunakan kata al-fikru, meskipun ini juga ya boleh-boleh saja dipakai di Islam atau pakai ini. Karena kata fikrul ini cakupannya jauh lebih luas gitu, lebih luas dan bisa mencakup hal-hal yang sifatnya itu kekinian gitu, kekinian. Jadi kekinian maksud saya begini, bukan berarti din tidak, maksud saya adalah gini.
dari sisi peristilahan, jadi peristilahan, orang-orang sekarang itu lebih familiar dengan al-fikru, bukan dengan din. Karena persepsi din sekarang itu lebih banyak, kalau disebut din itu hanya terkait dengan tadi apa namanya, masalah-masalah spiritual. Meskipun konteks aslinya tidak seperti itu. Jadi kalau kita bicara dinul Islam itu karena tadi sudah banyak apa persepsi yang salah ya, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu. Akhirnya kalau kita pakai istilah dinul Islam itu ya tadi seakan-akan itu hanya tadi membahas tentang tadi segmen-segmen tertentu dari ajaran Islam, khususnya dalam hal ibadah saja. Tapi ini pemilihan katanya walau alam, saya sendiri juga tidak tahu ya. Cuman intinya kalau menurut saya sendiri, kalau menurut saya salah tidak benar, itu kata al-fikru itu memang istilahnya itu asriyah, lebih istilahnya lebih keadaannya lebih modern gitu. Dan itu bisa apa dipahami oleh banyak kalangan kalau kita bicara fikru, baik itu orang muslim maupun non muslim, pemikiran Islam. Nah di situ memang disebutkan islami. Islam itu sifat dari pemikiran. Jadi kalau Islam ya al-fikru al-islamiyu, itu sifatnya. Ini bentuknya sifat mausuf gitu. Tapi intinya begitu, Ustaz. Ya. Kalau alam ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Silakan jika ada yang lain yang masih belum jelas, terutama tadi keterangan atau penjelasan di bagian mukadimah kitab ini. Jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sebenarnya sudah jelas apa yang tadi Ustaz sampaikan ya di bagian mukaddimah. Kalau sudah, apakah masih ada tambahan, Ustaz? Mungkin sedikit saja ya kali ya. Mungkin menambahinya begini, mungkin Ustaz Kukuh. Memang ini kan istilahnya kitab-kitab yang istilahnya itu asriyah ya, kitab-kitab modern. Jadi sehingga peristilahan-peristilahannya pun itu kebanyakan yaitu peristilahan-peristilahan yang sifatnya itu modern juga. Kalau yang disebut istilah itu begini. Jadi makna yang dipahami oleh sekelompok atau di era tertentu dari sebuah masyarakat gitu. Itu ada peristilahan-peristilahan tertentu gitu. Dan itu terus berkembang ya. Oleh karena itu memang saran saya sendiri itu mungkin bisa membaca kamus-kamus yang sifatnya itu asriyah. Kamus-kamus asriyah mungkin nanti bisa lebih mendalami. Kalau yang di terjemahan kita mukadimah itu kan memang itu sudah istilahnya kan sudah dikaitkan dengan apa namanya struktur atau grammar bahasa Indonesia ya. Jadi makanya kadang-kadang juga apa mungkin diksinya atau pilihan katanya itu kurang tepat gitu ya, beda gitu. Karena saya sendiri kan juga ikut ngedit itu terjemahannya itu. Waktu itu bersama dengan siapa ya saya? Waktu itu lupa saya. Di waktu itu saya juga diminta untuk ngedit terjemahan kitab Dirosat itu di PTI itu di Pustaka Thoriqul Lisan. Tapi aksanya itu memang kalau jenengan bisa bahasa Arab tuh lebih bagus lagi gitu. Nah, nanti akan tahu itu rasa bahasanya. Jadi mengapa kok misalnya susunannya susunan fiilnya fiil mudhari kok nggak pakai fiil madi gitu. Itu memang ada kesan yang sebenarnya tidak disampaikan gitu. Cuma itu kan nggak bisa diterjemahkan gitu maksud saya. Nggak bisa diterjemahkan. Karena pesan-pesan itu atau perbedaan itu nggak bisa disampaikan di terjemahan. Jadi mungkin insya Allah nanti mungkin sedikit saya akan sampaikan mungkin ya sambil belajar bahasa Arab ya kita supaya nanti
kita bisa belajar bareng-bareng bahasa Arabnya. Nah, insya Karena ini Allah. kalau nggak belajar bahasa Arab memang wangil. Oh iya. Tapi ini sebenarnya kitab ini mudah gitu. Kitab ini mudah. Cuma ya tadi perlu kajian bahasa Arab yang mungkin agak lebih. Baik, mungkin itu aja tambahan Al-Fakir. Ya kalau bisa nanti membawa bukunya gitu. Jadi Oke, insya Allah nanti bukunya disiapkan. Kaji kitab ya. Okay. Kita akan siapkan bukunya insya Allah, Ustaz. Ya, saya juga pesan. Saya pesan satu, Ustaz. Karena kitab saya udah hancur lebur. Catat Ustaz Mahyudin. Mahyudin saya pesan, Ustaz. Ya, insya Allah Ustaz dikoordinir. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin meminta penjelasan terkait dengan mukadimah kitab Dustur, ada apa Fiqh Islami, Dirasat fil Fikr Islami, dan kebetulan juga sudah mau jam 9:30, kita cukupkan kajian kitab ini pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi Ahad pekan depan untuk masuk ke bagian awal ya, setelah bagian mukadimah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Samsudin Ramadan atas kajian pada malam hari ini, dan juga kepada para asatidz semua yang bisa hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf jika kajian atau acara pada malam hari ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Samsudin. Kami. Monggo ngopi ke rumah. Monggo saya undang rumah. Kopi habis corona. Masa Ustaz Hasim ke sini, yang jauh-jauh ke sini, yang deket-deket malah nggak ke sini. Atau nggak diundang, maaf ya. Ya, ngopinya selalu mau Ustaz Hasim, ngopi di rumah. Kemarin di Keranggan, kemarin di Multako. Itu satu buku aja namanya Sukmajaya Ngopi itu. Ya, tapi nggak pernah ngopi, tapi nggak pernah ngopi. Nggak pernah ngopi. Telegramnya doang. Baik, saya izin live dulu, Ustaz. Iya, sama-sama. Saya juga mohon izin. Ya. Ya, Assalamualaikum.